Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Agustin, NIM 23001900026 dari kelas 5C. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikumkan salah satu dari praktikum genetika modern, yaitu variasi pada tumbuhan. Variasi merupakan sifat beda dari organisme dalam satu spesies atau populasi. Nah, adanya variasi pada hewan maupun tumbuhan ini menyebabkan keanekaragaman suatu organisme. Nah, keanekaragaman ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama dari dalam, yaitu gen, dan yang kedua ada faktor dari luar, yaitu lingkungan. Nah, adapun tujuan praktikum pada variasi tumbuhan ini, yang pertama ada mahasiswa dapat mengetahui adanya variasi sifat pada kacang merah. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui variasi berbagai ukuran dari kacang merah ini. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama kita ada kacang merah sebanyak 100. Yang kedua ada penggaris. Nah, jika teman-teman punya jangka sorong, lebih baik menggunakan jangka sorong karena ketelitiannya lebih tinggi. Nah, yang alat yang ketiga yaitu berupa diktat atau panduan. Nah, untuk cara kerja pada variasi tumbuhan ini yaitu kita akan mengukur nih satu-satu dari ke 100 biji kacang merahnya. Jadi kita hitung satu-satu menggunakan penggaris. Ukurannya ini berupa milimeter ya, bukan senti. Jangan lupa setelah itu kita catat ukuran berapa saja yang kita dapat. Nah, setelah mendapat ke 100 ukuran dari kacang merah, silahkan teman-teman untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan range atau rentan maupun jangkauan. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan R sama dengan B kurang A. B untuk nilai ukuran terpanjang dari kacang merah, dan untuk A yaitu ukuran terpendek dari kacang merah. Nah, setelah tadi teman-teman udah mengukur 100 biji kacang merah dengan satuan milimeter. Nah, sekarang waktunya kita untuk menentukan range dengan rumus yang tadi udah disebutin ya, yaitu R sama dengan B min A. Nah, B ini untuk ukuran terpanjang dari si kacang merah yaitu 18, dan A ini untuk ukuran terpendek dari kacang merah yaitu 11. Nah, mari kita tulis dulu rumusnya. Range. Tuh. Jangan lupa B untuk ukuran terpanjangnya. Kalau di aku itu 18. Dan A untuk ukuran terpendek dari kacang merah, yaitu di aku ada 11 mm. Nah, didapat ini 7. Rangenya ini 7. Nah, setelah mendapatkan ukuran rentang maksud saya maupun jangkauannya, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari banyak kelas atau K. Nah, untuk rumusnya apa sih? K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, untuk N-nya kita isikan 100 ya, karena kita mengukurnya 100 biji kacang merah. Nah, untuk nilai log N sama dengan log 100 dari yang sudah kita hitung tadi ya, itu nilainya 2, jadi log 100 itu 2. Nah, nanti silahkan tinggal memasukkan hasil dan juga rumusnya. Setelah didapat kok hasilnya, kok yang didapat kok masih oke, nggak apa-apa. Nanti setelah mendapat misalnya nilainya 7,6, 7,1, silahkan nanti dibulatkan ke angka yang atasnya, misalnya 7,1 nih. Walaupun hanya 0,1 saja, silahkan nanti dibulatkan ke angka yang terbesar, yaitu 8 ke atasnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari banyak kelas dengan rumus 1 plus 3,3 log N. Nah, untuk N-nya ini kita isi 100 karena kita menghitung 100 biji kacang merah. Dan untuk nilai dari log N yaitu 2. Mari kita masukkan. Nah, ini kan hasilnya 7,6 nih. Silahkan nanti dibulatkan ke angka yang di atasnya, yaitu angka terdekat yaitu 8. Karena untuk mempermudah nanti untuk menghitung panjang kelasnya. Ya, langkah yang selanjutnya yaitu panjang kelas atau interval. Ini untuk menentukan nanti berapa sih panjang kelas. Nah, untuk rumusnya yaitu R per K. R ini merupakan rentang yang tadi udah kita cari, dan juga per K. K ini banyak kelas yang tadi dibulatkan ya teman-teman. Jadi nanti misalnya hasilnya kok koma lagi dari panjang kelas atau hasil akhir dari panjang kelas interval, ini kalian juga caranya sama, cukup dibulatkan ke atasnya.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari panjang kelas atau interval dengan rumus I sama dengan R per K. R ini didapat dari ranga atau yang biasa disebut dengan jangkauan, dan yang untuk K-nya kita dapat dari banyaknya kelas. Nah, nanti silakan tinggal masukkan ke rumus saja angkanya, dan ini didapatkan yaitu 0,875. Bila hasilnya koma, nanti silakan dibulatkan ke angka yang di atasnya, yaitu angka 1. Nah, setelah tadi udah dicari semua untuk rentan, banyak kelas, dan juga panjang kelas, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari tabel distribusi frekuensi nih. Nah, tabel distribusi frekuensi ini gunanya nanti untuk membuat histogram dari variabilitas panjang kacang merah. Nah, untuk tabelnya itu ada nomor, nilai, frekuensi, batas bawah, dan juga batas atas. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel distribusi. Bila teman-teman punya penggaris, silakan menggunakan penggaris nih. Karena di sini aku sukanya nggak pakai penggaris, jadi jangan ditiru ya. Soalnya nanti biar kelihatan rapi aja sih kalau pakai penggaris. Ini adalah tabel untuk nomor. Karena di sini banyak kelasnya ada 8, jadi kita sesuaikan ya. Jadi kita ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ternyata kurang 1. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu nilai. Nilai ini didapat dari nanti panjang kelas. Ini frekuensi. Ini untuk batas bawah. Dan yang terakhir ada batas atas. Nah, untuk nilainya, karena di sini panjang kelasnya yang didapat di aku cuma 1 aja, jadi kita tinggal masukin ini. Berarti nilai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nanti misalnya yang teman-teman dapat itu ada panjang kelasnya 2, berarti nanti ngitungnya 11, 12. Nah gitu, karena ini ada 1 jadinya cuma 11, itu aja. Untuk frekuensinya udah kita hitung tadi ya. Untuk batas bawahnya, nanti silahkan interval di kiri yang sebelah sini dikurangi setengah. Misalnya nanti ada 2 kelas, 11, 12. Jadi yang 11 yang dikurang min setengah, bukan yang 12. Karena nanti yang 12 akan jadi batas batas atasnya. Karena ini nilainya cuma 1 aja, jadi kita akan mempermudah nih. Berarti 10,5. Tinggal dikurangin min setengah aja. Nah, udah jadi, sekarang kita bakal ngitung yang batas atasnya. Caranya silahkan nilai yang di sini, interval yang paling nilai kanan itu silahkan ditambah plus 2. Berarti 11 plus setengah, itu dan seterusnya. Nah, fungsinya untuk membuat batas atas dan juga batas bawah yaitu untuk membuat poligon atau histogramnya. Nanti akan lebih mudah. Kalau untuk tabel distribusi cukup yang ini aja, nomor, nilai, dan frekuensi. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat histogram dari variabilitas panjang kacang merah. Kita tulis judulnya dulu nih. Untuk membuat histogramnya kita akan membuat sumbu X dan Y-nya dulu nih. Untuk panjang sumbu Y-nya itu tergantung dari banyaknya frekuensi yang tertinggi dan terendahnya. Nah, karena nilai Y ini untuk frekuensinya, maka kita membuatnya tergantung dari frekuensi yang ada di sini. Yang tertinggi itu 32. Jadi kita nanti usahakan lebih dari 32 ya, karena nanti untuk buat histogramnya buat lebih biar biar rapi deh. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk sumbu X. Sumbu X ini merupakan panjang dari kacang merahnya. Tapi untuk yang ini, kita masukkannya yang batas bawah dan juga batas atas. Caranya gimana? Ayo, kita buat dulu. Untuk membuat histogramnya, kita akan memasukkan nih, untuk kelas yang pertama yaitu frekuensinya 5. Untuk kelas yang kedua yaitu frekuensinya 6. Dan seterusnya. Jadi per kelas itu frekuensinya beda-beda. Untuk kelas yang ketiga frekuensinya 30 nih. Dan saling berhimpitan ya.
Nah, ini adalah hasil histogram variabilitas panjang kacang merah nih. Dari yang udah tadi kita ukur ya, dari mulai satu-satu ngukurnya, terus kita juga ngukur range atau jangkauan, lalu ada banyak kelas, panjang kelas, kita juga tadi udah membuat tabel distribusi frekuensi dan akhirnya kita udah bisa membuat histogram. Nah, histogram ini dapat menggambarkan seberapa variasi ukuran panjang dari kacang merah nih. Jadi setiap kacang merah itu beda-beda, walaupun itu dalam satu spesies atau populasi. Nah, kesimpulan pada praktikum variasi tumbuhan ini yaitu dalam suatu populasi terdapat banyak variasi ukuran, khususnya ukuran panjang pada kacang merah nih, yang di setiap bijinya itu berbeda-beda panjangnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam praktikum kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.